Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, bapak orang tua kami yang kami muliakan, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Selanjutnya mari kita bersalawat dan bersalam mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bermuajahah bertatap muka di majlis yang mulia ini, melanjutkan pengajian kita, itu pengajian kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadl munabbihat ala istihdan yaumil ma'ad di Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Pada pertemuan malam ini kita akan melanjutkan yaitu al-maqalah at-tasi'ata asyarah. Maqalah yang ke-19. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Al-khulud fil jannati khairun minal jannati. Wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannati. Wa jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannati. Wa ridallahi ta'ala fil jannati khairun minal jannah. Bapak dan ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Makalah ini menjelaskan tentang 4 hal yang menunjukkan 4 hal ini lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi masuk surga itu baik, tetapi ada 4 hal yang lebih baik daripada hanya masuk surga. Yang pertama, perlu kita maklumi hadis ini adalah merupakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Di surga ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Tentu dengan kita semuanya berharap agar kita termasuk min ahlil jannah. Artinya orang yang mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surga. Namun Nabi menjelaskan ada 4 hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah al-khuludu fil jannah, abadi, kekal
di dalam surga lebih baik daripada surga. Jadi ya, apabila seseorang masuk ke dalam surga dan diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia masuk ke dalam surga itu selama-lamanya. Maka di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan khalidina fiha abada. Di antaranya orang yang dimasukkan ke dalam surga yang khalidina fiha abada adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa hum bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharratun fiha khalidun. Yang artinya wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sampaikanlah berita gembira. Maksudnya ya, siapa yang diperintahkan menyampaikan ini? Menurut ulama tafsir itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya Muhammad, sampaikanlah olehmu berita gembira, yaitu bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka taman-taman surga yang nanti mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Berarti tidak satu macam sungai. Maka di dalam beberapa hadis dijelaskan sungai-sungai itu ada yang susu, ada yang sungai itu madu, ada juga sungai itu adalah khamar. Tapi dalam tanda kutip khamar bukan seperti khamar yang di dunia ini. Intinya sungai di sini adalah airnya yang nikmat dan langsung bisa diminum. Bahkan ada nanti di surga itu telaga yang siapapun minum dari airnya selama-lamanya tidak akan pernah merasakan haus. Itu telaga Kautsar. Nah, itu pernah kita sampaikan. Ulama kita memberikan amalan di bulan Ramadan itu atau di luar Ramadan, kalau kita sahur minum air, bacakan surah Al-Kautsar itu sebanyak 7 kali, tiupkan ke bajunya lalu minum, insya Allah ya, itu seharian selama puasa karena merasakan haus. Ada lagi menambahkan, ditambah dengan surah Al-Quraisy, Wallahu a'lam. Yang penting ya, ulama amalkan. Dan Allah memberikan taufik kepada us. Nah, itu ya, mudah-mudahan ini kita bisa mengambil faedahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, di surga itu jannatin tajri min tahtihal anhar, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan, dan setiap mereka juga diberikan berbagai macam buah-buahan yang setiap mereka mendapatkannya, mereka mengatakan ini dulu pernah kami mencicipinya ketika kami hidup di dunia. Di antara buah-buah surga itu nanti
tadi adalah anggur, itu termasuk buah surga, pisang. Maka nanti ketika masuk surga ada yang melihat. Kemudian ulama itu yang besar, yang pada ayat terakhirnya yang penting, mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Nah inilah ya orang yang bakal abadi. Ada nggak orang yang masuk surga tapi nanti dikeluarkan? Ada. Ada orang masuk surga tapi nanti dikeluarkan. Siapakah mereka? Yaitu orang tua yang dituntut oleh anaknya. Jadi ketika anaknya dihisab, ketika dia ditimbang, dia melakukan banyak dosa dan dia dimasukkan ke dalam neraka, dia protes. Dia protes mengadu kepada Allah, kami itu orang Tuhan, kami ada mengajari kami tentang agama, tidak mengarahkan kami kepada agama. Maka itu ada ayat Al-Quran yang mengajak kita hati-hati, takutlah kita kepada Allah akibat punya keturunan. Jadi kita yang punya keturunan ini hati-hati. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak, harta dan anak fitnah, ujian. Ada yang selamat, ada yang sukses, ada yang gagal dalam menghadapi ujian. Mana dalilnya yang lain yang menjadi peringatan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah seseorang itu takut kepada Allah bila mereka menurunkan, meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah. Khafu alaihim, takutlah ya atas mereka. Wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Lemah di sini menurut ulama tiga. Yang pernah ulun baca dalam kitab tafsir. Yang pertama ya, ada empat dalam ulama tafsir. Yang pertama lemah fisiknya. Lemah fisiknya. Jadi kalau kita punya keturunan, maka kedua orang tuanya ataupun yang menjadi walinya wajib memperhatikan kebutuhan fisiknya. Jangan dibiarkan di depan Allah akan ada pertanggungjawaban. Apalagi kedua orang tuanya. Yang pertama ya, lemah fisiknya. Yang kedua lemah akalnya. Kadang dikasih ilmu pengetahuan, nyata di sekolah tidak dibenarkan belajar, dia tidak dibenarkan sekolah marahannya. Dan suka belajar pada orang yang ada sekolah bintara, ada sekolahnya, jadi orang. Nah, ini salah Allah. Dia wajib punya ilmu. Dia wajib punya ilmu. Ada tiga ilmu yang wajib dipelajari: ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Dan orang tuanya wajib mengarahkan atau yang menjadi walinya supaya jangan lemah akalnya. Ya. Maka diajari berbandir, ngomong, diajari dia untuk melakukan sesuatu, memahami sesuatu. Dan anak-anak itu Allah berikan insting untuk banyak pertanyaan. Maka jangan kaget kalau kita punya anak yang masih kecil, baru bisa ngomong, banyak pertanyaan. Kalau dia memanggil ayah ini apa? Ayah itu apa? Ayah ini apa? Ayah itu apa? Karena begitulah dulu Allah mengajar Nabi Adam. Wa 'allamal Adama asma'ullah. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama. Ini apa? Ini apa? Itu apa? Dan sebagainya. Maka kita pun juga ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang ketiga
yaitu adalah lemah tangannya. Apa lemah tangannya? Jangan sampai meninggalkan anak tidak punya keahlian apa-apa, kan dia bisa apa-apa. Perempuan masak aja bisa, masak baju hangit, harga lalu pernah mengisahkan di sini. Yang hanya wajarnya, kada tahu menghitung anak itu sudah istilahnya tuh sudah menggelegak di situ. Ini kada tahu bosnya itu sudah matang, itu sudah harus diangkat. Nah, itu terlalu betul. Masak nasi tak bisa, apalagi lauk-lauk. Perempuan nyuci piring gak bisa. Nah, itu terlalu bahasa kita. Kenapa orang tuanya tidak mengajarinya? Maka anak kita harus dikasih skill, keterampilan. Keterampilan itu kan untuk kepentingan dia nanti di hari tuanya, di hari ketika dia perlu untuk mencari nafkah, baik untuk dirinya ataupun siapa yang diamanai untuk mengurusnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah lemah imannya. Nah, masuk di sini lemah imannya. Maka itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, dengan kita punya kewajiban terhadap zuriat. Orang yang tidak memperhatikan yang belum sampaikan ini, ternyata anaknya masuk neraka, dia boleh masuk surga, tapi anaknya nuntut. Dipanggil ternyata benar. Dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Yang sudah nyaman di surga dikeluarkan, maka dimasukkan dia ke dalam neraka. Nah, yang kayak ini yang kada nyaman, masuk surga tapi tidak khulud, tidak kekal, tidak abadi. Maka itu masuk surga itu bagus sudah, tapi lebih baik lagi kalau masuk surga kekal di dalamnya. Ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Khairul minal jannati al-khulud fil jannah, yaitu kekal di dalam surga. Kemudian yang kedua, wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannah. Yang kedua yaitu adalah pelayanan dari malaikat lebih baik daripada surga itu sendiri. Masuk surga tapi tidak ada pelayanan, ada nyaman. Kita masuk misalnya ke sebuah restoran mewah, masuk ke restoran, kita bawa uang 500 juta, masuk ke restoran mewah, kan mantap sudah tuh, maka di situ lauk banyak, tapi kan ada yang melayani, cewek ini lah. Nah, masuk tapi kan ada yang melayaninya. Pas kita mau ngambil piring ada dari orang, kita hendak mengambil lauk, ya, ditutup orang, kan ada yang juga. Maka itu dikatakan ya, mendapatkan pelayanan atau dilayani oleh malaikat itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Artinya kalau bahasa kita lah, maka akan masukkan ke restoran karena tapi kita juga daripada masuk di restoran hebat tapi kita tidak jadi orang. Apa yang dimaksud dengan pelayanan malaikat itu? Maka dijelaskan dalam kitab ini, fakhidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifa'i ahlil jannah. Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan adanya pelayanan malaikat terhadap ahli surga ini menunjukkan bahwa ahli surga lebih mulia daripada sebagian malaikat, diangkat derajatnya. Mereka ini diangkat. Nah, maka itu kan kita memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam surga, di surga yang paling tinggi. Maka ada kita masuk juga ditempatkan di tempat yang paling mulia. Sama kalau kita mendoakan orang masuk atau orang meninggal,
Mudah-mudahan Allah menempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Kan ada bahasa kita sih, bukan hanya sekadar di sisinya, tapi di tempat yang tertinggi di sisinya. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Akrim nuzul, muliakanlah ya Allah tempat di mana ditempatkannya dia. Akrim nuzul wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah ya, tempat di mana dia ditanam. Karena ada orang nanti dimasukkan ke dalam kubur itu dikapit oleh bumi, tapi ada juga mereka yang dilapangkan oleh Allah. Dan di dalam surga itu juga ada yang dia dimuliakan, ada juga itu tadi nanti ada yang orang masuk surga, tapi mohon maaf dia tidak mendapatkan seperti kemudian yang lain. Walaupun masuk surga, tapi beda. Ada nanti beda ya. Maka itu dalam bahasa tertulis jangan sekedar ingin jadi orang awam. Jangan rasanya yang penting masuk surga, marahan ya. Di surga menjadi gelandangan, yang penting masuk surga. Nah, ini orang tidak mau yang lebih. Orang yang ketika hidupnya suka berwakaf untuk masjid, itu dijadikan istana dalam surga. Orang yang pemalas masuk surga, ada sebuah wakaf, ada dapat istana. Ada dapat istana, ada mau sama. Masa mola sama orang suku artinya berduit semua hidupnya ada suku wakaf. Dengan orang yang wakaf maulah sama, mana mau sama. Makanya dalam surga itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi nanti adalah yaitu diantaranya ya, nanti di surga mereka berdekatan dengan para anbiya. Maka itu kita ada wa adkhilna jannata ma'al abrar, masukkanlah kami ke dalam surga bersama dengan abrar. Orang yang suka mengeluarkan, mengorbankan apapun yang ada pada dirinya yang dicintainya untuk kepentingan orang lain di dalam Allah, itu abrar. Maka itu di antara albir itu adalah lantana albir hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan amal itu bir, albir sehingga dia menginfakkan apa yang dia sukai untuk orang lain. Nah, dalam hadis Nabi, man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membantu proses pembangunan masjid di dunia, Allah akan bangunkan baginya istana di dalam surga. Jadi bagi orang yang kada suatu, yang tidak pernah, yang tidak dapat istana. Itu perbedaannya ada itu nanti. Nah, ini termasuk pelayanan tadi. Maka itu ada orang yang diangkat derajatnya, ada yang biasa saja. Masuk surga, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Yang ketiga, wal jiwarul anbiya'i fil jannati khairun minal jannah. Artinya bertetangga dengan para nabi di dalam surga lebih baik daripada surga itu sendiri. Bapak dan ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan bertetangga dengan para anbiya? Maksudnya bertetangga dengan para anbiya di sini adalah menunjukkan urbi dekat. Maka di dalam Al-Quran dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Kan ada doa kami kita baca itu. Yang kita memohon kepada Allah agar kita nanti dimasukkan ke dalam surga bersama ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu min Allah wa kafa billahi
billahi alima. Jadi tidak sekedar masuk surga, tapi masuk surga berkumpul dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Nah, untuk bisa berkumpul dengan mereka ini, Bapak dan Ibu yang berbahagia, banyak amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya ya ada 10 amalan agar kita ini bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW, dengan para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Yang pertama yaitu adalah memperbanyak membaca sholawat. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda yang artinya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, maksudnya di dalam surga, adalah orang yang paling banyak bersolawat atas. Itu bisa kita temukan hadisnya di antaranya kitab Lumabul Hadis yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, bab tentang fadilah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasul di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada beliau. Maka dari itu kada aneh ulama-ulama kita itu mau bersolat seharinya itu jumlahnya ribuan. Sebagaimana di dalam kitab Manaqib Sepumpul itu beliau ya, setiap harinya sekitar 5.000 kali salawat atas Nabi, 5.000 sehari bersalawat atas Nabi. Nah, kita berangkat bersalawat, terserah bunyi salawatnya kayak apa, yang penting bersalawat. Boleh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayo aja memakai sholat Ibrahimiyah mungkin kepanjangan, atau sholawat Jibril misalnya, boleh juga. Apa aja itu kita perlu banyak. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua yaitu adalah orang yang di hatinya ada rasa cinta yang bersangkutan kepada para nabi dan rasul, sangat mencintai nabi dan rasul. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang ketika hidupnya di dunia dialah yang paling dicintainya. Jadi siapa yang kita paling cintai ketika kita hidup di dunia ini, maka dialah yang akan bersama kita nanti di akhirat. Maka itu ada orang yang kadang-kadang kada setuju, masa yang orang pemabuk bisa masuk surga cuma gara-gara mencintai Nabi, mencintai orang yang dicintai Nabi. Masa iya? Mungkin cukup kita dengan kisah seorang sahabat Nabi yang pemabuk. Kita pernah dengar itu. Dia suka namanya usil. Tapi Rasulullah mengatakan, "Wa min ahli jannah." Kenapa? Dia termasuk orang yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Ada orang yang tidak banyak amalnya, seorang Badui, ada banyak amal. Ada seseorang yang ketika itu dari sahabat, dia mengakui, saya tidak punya modal apa-apa ya Rasulullah, tapi saya ingin bersama dengan engkau. Saya ingin selalu bersama engkau. Maka saya merasa diri saya ini tidak pantas ya, untuk bisa bersama dengan engkau. Lalu apa modalmu?
Aku cuma punya modal satu ya Rasulullah. Apa itu? Aku sangat mencintai Allah dan Engkau ya Rasulullah. Maka keluarlah hadis Nabi, anta ma'aman ahbabata. Engkau akan bersama dengan siapa yang paling engkau cintai. Itulah kemudian keluar hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan siapa yang paling dia cintai. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ditambah dengan hadis Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa seseorang itu yang sangat mencintaiku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Tapi di antara tanda-tanda orang yang benar cintanya kepada Nabi adalah yang senang untuk menghidupkan sunnah Nabi. Maka dari itu ya, dengan kita dijelaskan yang ketiga, amalan agar dekat dengan Rasul di dalam surga nanti ya, di antaranya adalah mengikuti jejak beliau dan para nabi. Maka dengan apa? Menghidupkan sunnah-sunnah para nabi dan Rasul. Salah satu sabda Nabi tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa seorang itu senantiasa menghidupkan sunnahku, berarti dia mencintai. Orang yang mencintaiku dan benar cintanya kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mencintai keluarga Nabi. Maka itu di dalam sholat saja ya, kita di dalam tahiyat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersolawat, kalau kurang wa ala Muhammad ya, ada sempurna solawat. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat yang bersalawat atas beliau, tapi beliau mengingatkan tambahin dengan apa? Wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh wa ala alihi, tapi jangan baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Itu dalam kaidah bahasa tafsir namanya. Ada usaha lagi domir ditambah dengan ngarang. Ada usaha lagi. Jangan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, misalnya wa ala alihi Sayyidina Muhammad, alihi itu berusaha lagi. Kalau pakai hi, jangan lagi tambah Sayyidina Muhammadnya. Kalau pak menghilangkan hi, boleh Sayyidina Muhammadnya. Contohnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, boleh. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Sayyidina Muhammad. Jangan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Itu tafsir namanya dalam kaidah bahasa. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian yang kelima, amalan agar kita nanti bertetangga dekat dengan para anbiya, bukan sekedar masuk surga, tapi berkumpul kita dengan para anbiya dan rasul, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang yang mulia akhlaknya. Orang yang mulia akhlaknya ini ya, termasuk orang yang dianggap paling sempurna ya imannya. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya itu adalah orang yang paling baik akhlak budi pekertinya. Ciri-ciri orang yang berakhlak mulia itu diantaranya satu, bila dia dicaci orang, dia kadang membalas. Dia dihina orang, dia kadang membalas, tapi memaafkan. Itu tanda orang yang berakhlak karimah. Yang kedua,
sedikit marahnya. Kadang sedikit marah, sedikit marah. Sedikit marahnya pun juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, bolehlah kita marah? Boleh. Kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, di Lebanon, itu dibombardir, dibunuhi. Ada boleh senang kita wajib marah di situ. Wajib ada suka kita di situ. Nah, marah seperti itu marah yang dibenarkan. Melihat ya ada anak kita melakukan maksiat, kita tidak membiarkannya. Marahnya karena sayang. Kita tegur, kita keluarkan suara yang tegas, keras, gak masalah. Tapi hati bukan benci, hati tetap sayang. Nah, ini marah yang boleh, itu orang yang berakhlakul karimah. Yang ketiga di antaranya tadi adalah ucapannya sopan dan lemah lembut. Nah, ini di antara tanda-tanda ciri orang yang berakhlakul karimah. Kemudian yang keempat yaitu wajahnya menyenangkan orang lain. Jadi nama dipandang muhanya senyum, kadang muha orang saling masam, pahit. Nah, ini di antara orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sedangkan yang keenam dan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Inilah dulu yang dapat dijelaskan pada pertemuan kali ini. Insya Allah bihaulillah wa quwwati kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, mari kita membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.